tindak lanjutnya lebih lanjutnya kita dapat penjelasan kalau awal mula kami di pernyataan dari Pak Direktur RKPS bahwa memang di areal KHDPK itu sudah di luar kewenangan perhutani, tapi terkait aset yang terkandung di dalamnya berupa pohon atau apapun di situ yang milik perhutani jangan diganggu juga, karena prinsip perhutanan sosial itu menanam bukan menebang. Ini yang benar perlu pahami Pak Asep dan kawan-kawan pasti sudah tahu lah. Yang intinya nanti ke depan pengajuan dana sudah masuk di sini akan difasilitasi lebih lanjut dari KLHK atau dari PSKL akan turun ke lapangan mengecek lapangan bahwa benar ada petani penggarapnya dan juga ada lahannya. Sekali lagi, ketika hanya ada subjeknya saja tapi objeknya tidak ada itu juga nggak jadi. Ketika ada objeknya tapi subjeknya juga nggak ada itu juga nggak bisa ditindaklanjuti. Jadi antara subjek dan objek harus ada semua begitu. Oke. Jadi intinya tetap jenengan yang belum pengajuan atau masih dalam tahap pemberkasan untuk segera dimasukkan ke KLHK. Tadi disampaikan juga bahwa di areal untuk yang 1,1 juta hektar itu tidak hanya untuk perhutanan sosial, juga untuk kawasan Tora. Kawasan Tora sekali lagi ini melepaskan kawasan hutan itu yang berupa pemukiman dan fasilitas umum. Jadi ketika di tempat panjenengan ada dijumpai atau ditemukan ada pemukiman dalam kawasan hutan atau fasilitas umum berupa lapangan, sekolahan, musola, masjid, gereja dan segala macam bisa diajukan namanya programnya PPTK. Begitu nggih. Yang penting selama jenengan taat dengan aturan, insya Allah tidak ada yang menjadi lawan jenengan. Kalau sekarang memang dari pihak yang sekarang menjadi pengelola memang berusaha untuk membenturkan panjenengan. Atau misalkan di satu desa ini ada kelompok yang mengajukan perhutanan sosial dan kelompok satu itu tidak mengajukan, pasti akan dibenturkan dengan yang orang mengajukan. Dengan berbagai cara lah, dan berbagai cara itu sudah dilakukan di beberapa tempat, modelnya sama Pak. Jadi ada semacam adu domba antara masyarakat petani penggarap hutan dan non penggarap hutan. Isunya itu macam-macam beragam. Tapi intinya sama bahwa masyarakat seakan-akan tidak berperwakilan untuk menguasai lahan tersebut. Jadi untuk kawan-kawan yang Jawa Barat yang sudah pengajuan terutama untuk segera mendaya gunakan lahan yang sudah diajukan. Iya. Tapi tanpa menebang pohon ataupun yang sudah ada di lahan tersebut. Oke. Boleh Pak. Oke, monggo. Kaitan dengan yang kebetulan yang kami itu adalah Kuling Kakak Ya. yang kemarin. Ye. Di Kuling Kakaknya itu emang ada wisata alam dan wisata agro. Sementara kemarin dalam pengajuan itu ada KKM. Nah ini mohon kiranya seperti apa masukannya? Tidak masalah. Kalau untuk pengajuan ini kan kalau itu masuk dalam RKDP kan kalau peta IPA HPS atau izin IPA HPS itu secara otomatis masuk dalam RKDPK IPA HPS. Tapi kalau Kuling Kakak itu sudah 260.000 hektar kurang lebihnya Pak Asep nggih. Itu yang sekitar 86.000 hektar itu masih masuk dalam areal kelapa perhutani. Jadi kalau jenengan tadi lihat di layar saja kan dari SK Kuling Kakak kan sekian hektar, 20 hektar lebih, tapi hamparannya ada 28. Itu gimana? 28. Ya. Tapi kalau kita lihat tadi itu kan hanya yang di bawah itu atau itu seluruhnya di peta Kuling Kakak atau sebagian di peta Kuling Kakak itu kan juga nanti hasil overlap Pak Asep dan kawan-kawan. Oke, itu aja. Kalau misalkan pengajuan HKF juga nanti kan yang penting di pengaturan kelompok jenengan itu kan dibagi-bagi mana yang untuk area lindungnya, misalnya untuk perlindungan kalau kelarangan lebih dari 40 derajat berarti masuk dalam area perlindungan atau area konservasi. Tapi itu di situ ada area wisata tetap dipertahankan untuk wisata enggak apa-apa. Mungkin ketua DPW kembali lagi ke beliau Pak. Ye. Satu hari ini kan kita share dengan petani. Ye. Sampai Desember saya masih sharing PKS. Ya, PKS wisatanya. Ah. Nah, sekarang nih untuk tahun ini gimana? Saya belum mengajukan proposal PKS perpanjangan. Apakah dibiarkan saja atau gimana? Nah, lokasi wisata itu masuk RKDP kan tidak?
masuk ya. Kalau masuk DP udah usah diperpanjang. Udah usah diperpanjang. Kan tadi disampaikan, kalau misalkan masuk dalam area KHDPK, berarti kan sudah tidak ada kewenangan peruntutan di dalam situ. Betul. Cuman asetnya jaga ya. Asetnya dijaga tetap. Karena dengan kan juga perlu pohon. Malah kita nambah. Ya tambah tidak masalah. Mantap. Ya. Satu lagi Mas, Ya. ada satu kawasan yang sama. Dia menguasai 10 hektar. Sebagian itu lahannya KHDPK, Ya. dapatkan KHDPK. Tapi sebagian lagi lahannya perhutani. Nah, kerja itu sudah kerjasama seluruhnya dengan perhutani. Saya sarankan kepada yang bersangkutan berjalan dengan perhutani karena sebagian lahan itu adalah bukan punya perhutani ada. Ya benar. Karena misalkan masuk ke HDPK di luar kewenangan perhutani, ketika masih masuk area izin perhutani, berarti benar harus berbicara dengan pihak pemegang izin juga. Pemegang apa? Izin di situ. Ini perjanjiannya harus diperbaharui ya. Diperbaharui ya. Area mana yang masih masuk kolom perhutani? Iya. Jadi berarti tak luas ya. Iya, betul. Identifikasi bareng-bareng. Kan udah kelihatan mana yang masuk perhutani, mana yang di luar perhutani. Pak, tadi masalah peta itu kan masih raju. Rajunya Ada kerajuan. Selama ini yang kita terima peta yang beredar secara global ya. Tapi ada perbaruan terkait peta apa tuh? HP ya? ya. Peta cetak itu kan peta cetak yang kemarin itu kan yang pertama keluar itu kan 1:2 juta. Terus yang kedua keluar itu 1:250.000. Lah yang dimaksud dari PSKL dari selama ini peta sudah beredar di kalayak ramai, tapi dari pihak PSKL itu belum menerima SHP atau file-nya peta KHDPK dari PKTL. Tapi kan disampaikan tadi hari Senin kemarin baru dapat. Jadi untuk mempresisikan tempat di mana lokasinya itu sudah yakin. Kalau kita di geoverifikasi masih bisa, tapi kan masih ada selip, misalkan 1 meter atau setengah meter itu masih ada. Tapi ketika dapat SHP-nya secara langsung sudah presisi lokasinya tersebut. Maksud saya kok peta konkret yang baru dikeluarkan SHP yang kemarin Senin kemarin itu kan artinya sudah diterima belum? Gini, peta itu kewenangannya di PKTL, di planologi. PSKL itu yang menerima hasil dari planologi. Kalau yang dulu itu diterima oleh PSKL itu adalah peta cetaknya, PDF-nya. Kalau yang minggu kemarin atau Senin kemarin itu SHP-nya, soft copy-nya, soft copy dari peta tersebut. Lagi itu sudah diterima belum? Sudah, tadi sudah disampaikan dari Senin. Makanya di dalam PKTL kan itu bentuk SHP. Artinya sudah diterima oleh lagi ini. Kalau enggak itu diterima oleh dari PKTL ke PSKL-nya. Ya, berarti ke kita belum? Enggak. Kan beda lagi. Ini satu lagi. Video yang punya parung panjang Tejo.